Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Citizenship 08. Kali ini saya akan membagikan materi tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya mari kita lihat peta Indonesia, dunia, letak wilayah negara Indonesia dalam dunia. Nah, bisa kita lihat bersama, Indonesia begitu sangat luas. Tidak heran Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Karena pulau-pulau Indonesia yang begitu banyak. Dari pulau yang besar sampai pulau-pulau kecil. Pulau yang berpenghuni, bahkan yang sama sekali belum ada penghuninya. Seperti itu. Indonesia begitu luas dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangia sampai Pulau Rote. Nah, letak Indonesia di sini bisa kita lihat bersama di sebelah kanan. Di sebelah kanan agak ke bawah ya, menyudut. Nah, Indonesia itu ada di tepatnya ya, ada di sebelah kanan. Nah, Pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, jadi memang batas-batas negara Indonesia itu sudah diatur oleh undang-undang, ya, undang-undang dasar tepatnya. Nah, dengan adanya peraturan tersebut, ada juga konsekuensinya terhadap batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Nah, kemudian apa sih kaitannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kaitannya adalah agar ada penegasan, gitu. Ada kejelasan secara konstitusional. Konstitusional berarti secara hukum, secara yuridis, gitu, secara undang-undang dasar, secara formal atau secara sah seperti itu ditetapkan seperti itu. Nah, kemudian untuk mengantisipasi adanya sengketa, gitu, sengketa dari perbatasan antar negara, gitu. Kemudian ada pendudukan oleh negara asing. Nah, dengan adanya pembatasan wilayah tersebut, gitu. Nah, tujuan lainnya adalah untuk negara tersebut bisa mengelola sumber daya alam negaranya sendiri. Jangan sampai justru ada sengketa, ada perebutan wilayah, baik itu di darat maupun di lautan. Nah, oleh sebab itu, Laut Indonesia pun memiliki batas-batas tertentu seperti itu. Nah, yang di layar ini Bapak tunjukkan batas wilayah laut ya secara gambar hitam putih, tapi secara lebih jelasnya lagi Bapak akan tunjukkan slide yang berwarnanya. Nah, ini macam-macam wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Jadi pada waktu itu ya, jauh beberapa puluh tahun yang lalu itu ada konvensi atau perjanjian gitu. Ada perjanjian batas-batas wilayah laut menurut PBB gitu. Nah, yang pertama laut teritorial. Nah, kita bisa lihat bersama laut teritorial ini memiliki garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Nah, jaraknya jadi 12 mil. Seperti itu ya. Nah, jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut, gitu ya. Ketika memang keduanya memiliki lebar lautan kurang dari 24 mil laut, seperti itu. Kemudian yang kedua, zona ekonomi eksklusif. Nah, atau disebut dengan ZEE. Nah, ini merupakan zona atau jalur laut sebesar 200 mil laut ke arah laut terbuka. Diukur dari garis depan. Nah, dari garis depan tadi diukur 200 mil ya. Seperti itu.
Nah, dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Nah, jadi kegiatan perekonomian gitu ya, pertambangan, minyak dan lain sebagainya ini di zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya ada lagi yaitu laut lepas. Nah, kalau laut lepas ini ya dia memiliki terlepas dari eksploitasi ya diatur oleh Badan Otoritas Internasional. Jadi mengaturnya itu langsung Badan Internasional. Oke. Nah, ini batas wilayah Indonesia ya, sebelah utara itu kita tahu sebelah utara itu berbatasan langsung dengan Malaysia. Seperti secara daratannya ya, secara langsung berhadapan dengan Malaysia. Kemudian di sebelah barat itu ada Samudra Hindia, perairan negara India. Sebelah timur kita tahu itu berbatasan dengan Papua New Guinea yang dulunya menjadi bagian dari Indonesia juga. Tapi karena faktor-faktor tertentu, Papua New Guinea lepas dari Indonesia dan jadi perbatasan dengan negara Indonesia. Selain itu juga berbatasan dengan perairan Samudra Pasifik. Selanjutnya di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste. Nah, perlu Bapak sampaikan juga, Timor Leste itu tadinya adalah bagian dari Indonesia. Dulu namanya Timor Timur gitu. Tapi karena faktor tertentu juga Timor Timur itu lepas, memisahkan diri dari Indonesia. Jadilah negara independen, berdiri sendiri, yaitu Timor Leste. Selain itu di selatan juga berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia. Nah, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi di Indonesia itu diatur tentang kependudukan, seperti itu, tentang penduduk Indonesia, seperti itu ya. Nah, dalam hal ini status warga negara Indonesia diatur kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 gitu. Disebutkan bahwa yang menjadi WNI itu orang yang sebelum berlaku undang-undang tersebut telah menjadi WNI, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Jadi yang kedua itu ayah ibu WNI, anaknya pasti WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Jadi salah satu itu adalah WNI. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Jadi status warga negara Indonesia itu ya dari anak yang sah seorang ibu WNI, bapaknya tidak punya status kewarganegaraan. Itu tetap bisa jadi warga negara Indonesia. Selanjutnya anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI, itu bisa jadi anaknya WNI. Kemudian anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari ibu WNI, salah satunya WNI, itu anaknya juga bisa WNI. Anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Itu bisa disebut sebagai WNI juga anaknya nanti. Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Nah, jadi ibu bapaknya belum tahu nih, belum jelas status warga negaranya apa. Tapi karena dia lahir di Indonesia, anaknya bisa jadi dia warga negara Indonesia atau diakui oleh Indonesia. Kemudian anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Ini juga hampir sama ya dengan sebelumnya. Anaknya lahir intinya di Indonesia. Kemudian anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Nah, jadi seorang bisa disebut sebagai warga negara Indonesia itu dia lahir di Indonesia, bersama dengan tadi ya. Kemudian anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberi kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Jadi misalkan ibu bapaknya yang bagian K ya, ibu bapaknya itu orang WNI, warga negara Indonesia, tapi lahirnya di negara luar gitu. Tapi itu bisa juga diaku sebagai seorang warga negara Indonesia, status kewarganegaraannya ya.
Yang terakhir, anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah ini, jadi ada permohonan untuk pindah kewarganegaraan misalkan ke Indonesia nih. Kayak misalkan pemain sepak bola Christian Gonzalez ya misalkan. Dia pindah ke Indonesia itu melalui naturalisasi contohnya. Seperti itu ya. Cinta Laura misalkan dia juga pindah ke Indonesia. Itu pun sama melalui proses naturalisasi. Nah, di sini rakyat sebuah negara dibedakan atas dua, penduduk dan bukan penduduk. Kemudian warga negara dan bukan warga negara Indonesia tepatnya ya. Oke, kita perjelas lagi. Nah, dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 disebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, biasanya warga negara ini secara sah atau legal dinyatakan sebagai WNI. Contohnya melalui identitas diri yang sah, akta kelahiran, KTP, kartu keluarga. Dia secara langsung dan otomatis merupakan WNI. Kemudian kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Jadi yang berhubungan dengan warga negara. Pewarganegaraan ini adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi pewarganegaraan itu proses pemindahan warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. WNA jadi WNI, itu pewarganegaraan. Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145. Di sana dijelaskan juga yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Tadi dibuktikan dengan identitas diri, KTP, misalkan punya kartu keluarga, itu udah sah secara undang-undang. Kemudian penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi penduduk itu bisa WNA, bisa juga WNI, tapi bertempat tinggalnya di Indonesia. Kemudian lebih lanjut, hal-hal mengenai warga negara diatur dalam undang-undang. Nah, asas-asas kewarganegaraan. Nah, kenapa ada asas-asas kewarganegaraan? Asas-asas kewarganegaraan ini penting sebagai prinsip dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang. Contoh misalkan gini, seorang A warga negara Indonesia menikah dengan seorang B warga negara asing. Itu kan salah satunya ada WNA dan WNI. Kemudian anaknya lahir di negara luar misalkan. Misalkan di Austria misalkan ya. Austria, dia melahirkan di sana, anaknya dilahirkan di sana. Nah, bagaimana penentuan status kewarganegaraan seorang? Nah, akhirnya untuk menentukan itu dibutuhkan asas-asas kewarganegaraan. Nah, di Indonesia asas-asas kewarganegaraan itu ada dua. Yang pertama asas ius sanguinis, itu berdasarkan garis atau asas keturunan, ya. Yang kedua asas ius soli, asas kewarganegaraan berdasarkan kedaerahan atau wilayah atau asal tempat tinggalnya. Seperti itu. Oke. Atau tempat kelahirannya ya. Kemudian perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan, gitu ya. Jadi yang tadi misalkan satu WNA, satu WNI, anaknya itu bisa satu warga negara atau sama sekali tidak memiliki warga negara, yaitu disebut apatrid. Seorang penduduk sama sekali tidak punya kewarganegaraan gitu. Atau bipatrid, kemungkinannya anak itu memiliki status kewarganegaraan ganda atau rangkap. Nah, gitu ya. Kenapa kasih contoh sebelumnya? Negara Republik Indonesia menerapkan asas ius sanguinis misalkan ya. Gitu. Seorang warga negara Andi misalkan ya, seorang warga negara Indonesia dengan asas kewarganegaraannya ius sanguinis, menikah dengan Betty misalkan, seorang perempuan asal Spanyol dengan
asas kewarganegaraannya ius soli, kedaerahan. Seperti itu. Nah, keduanya bepergian ke luar negeri, ke Spanyol, ke istrinya. Kemudian Andi dan Betty, istrinya Andi, Betty itu melahirkan di Spanyol. Nah, maka yang jadi pertanyaan, bagaimana status kewarganegaraan anak itu? Nah, status kewarganegaraan anak itu memiliki status kewarganegaraan Indonesia karena di Indonesia itu menerapkan asas ius sanguinis, keturunan. Artinya dimanapun dia dilahirkan tanpa terikat oleh tempat kelahirannya di mana, dia tetap memiliki darah keturunan Indonesia karena Indonesia menerapkan asas ius sanguinis berdasarkan garis keturunan. Nah, kemudian di Spanyol menerapkan asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Karena dia dilahirkan di Spanyol dengan asas kewarganegaraan ius soli, maka anaknya juga diakui di negara Spanyol sebagai warga negara Spanyol gitu. Akhirnya status anak kewarganegaraan anak tersebut yaitu bipatrid, yaitu memiliki status kewarganegaraan ganda atau rangkap, seperti contohnya ya. Nah, kemudian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia itu ada 5 kepercayaan atau 5 agama yang diakui atau disahkan oleh pemerintah. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Nah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna setiap manusia bebas memilih, kemudian melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun gitu, oleh pejabat negara, agama, oleh masyarakat atau justru keluarga sendiri gitu ya secara kepercayaan. Nah, ini pasal 28 membahas tentang kebebasan memeluk agama ya. Pasal 29 juga ini tentang menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama bagi setiap penduduk warga negara Indonesia. Pasal 30 ini berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan negara. Ingat, sistem pertahanan dan keamanan itu merupakan hal yang penting. Pertahanan itu dipegang oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia, baik itu Angkatan Darat, Laut, Udara ya. Gitu, yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan NKRI. Sementara bagian sistem keamanan itu oleh Kepolisian Republik Indonesia gitu ya, dipegangnya. Oke, nah sistem pertahanan keamanan negara Republik Indonesia memiliki sifat bersirikan kerakyatan, yaitu berorientasi pada pertahanan keamanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan bersumber dari seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Seperti itu. Nah, ini dulu ini zaman masa-masa waktu itu Indonesia mau memproklamasikan diri, kesadaran bela negara. Itu warga negara Indonesia itu sangat tinggi karena upayanya untuk memerdekakan Indonesia. Nah, ini para TNI ya dulu. Nah, ini pasal 27 tentang pasal 27 ayat 3 ya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, kesadaran bela negara berarti kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Nah, membela negara itu tidak harus jadi anggota TNI, Polri, itu juga betul gitu. Tapi tidak melulu harus 2 hal itu saja, tidak disempitkan dalam hal itu saja. Tapi banyak hal. Yang pertama, ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar atau siskamling. Itu pun sama, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. Belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Gitu. PPKN ini juga sama, bagian dari bela negara. PPKN satu-satunya mata pelajaran yang disematkan sebagai salah satu bentuk upaya bela negara di Indonesia. Kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
seperti Paskibra, PMR, Pramuka ya. Itu pun bagian dari bela negara yang bisa dilakukan oleh seorang siswa di sekolah khususnya. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Kalian setelah lulus mau jadi TNI itu pun bagian dari bela negara. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian masing-masing. Jadi bekerja sesuai profesi masing-masing juga bagian dari bela negara. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.